Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah yang hidup, karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah di saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Dan terutama kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya urapan-Mu tetap sama, jamahan-Mu tetap sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah bangsa ini Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Amen. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala
keangkuhanmu hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ya Tuhan, Oh, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah. Oh, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Tinggikan, amin, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Saudara, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah. Oh, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Oh Yesus dalam hidupku selalu ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Bapa, Oh haleluya, ku sembah Kau. kami sembah Engkau. Ya Tuhan, Tinggikan oh nama-Mu. Yesus. Amin. Dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah. Haleluya, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu. Angkat tanganmu saudara, katakan ku sembah. Oh ya Bapa, amin, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Amin. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami ingin meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, yang henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami lewat penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau berikan kami kemenangan, Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Haleluya, Yesus yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya senantiasa Engkau memberikan kami kemurahan untuk bisa belajar dan beribadah di dalam pendalaman Alkitab ini. Kami tahu Tuhan, Engkau berkemurahan, lewat Roh Kudus-Mu Engkau memberikan kami pengertian, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami boleh menangkap sesuatu dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan, diurapi, sehingga mereka pun dapat menikmati apa yang Kau percayakan dalam hidup gereja-Mu di akhir zaman ini. Bahkan Tuhan, mereka pun tertolong oleh firman Allah. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab dari Kitab Ulangan, masih dengan tema kudusnya perkawinan, tetapi yang saya kaitkan di Perjanjian Baru pada pendalaman Alkitab yang lalu dengan mujizat yang pertama. Hari ini adalah mujizat yang kedua. Ya, mujizat yang kedua kita bisa baca di Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 54. Tetapi kita akan baca lebih dahulu Kitab Ulangan 7 ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Ya. Anakmu perempuan
janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, Ya, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. jadi pesan Tuhan kepada bangsa Israel, jangan kamu kawin dengan orang Kanaan yang ada di daerah di mana kamu telah menduduki, menjajah. Tetapi tidak berhenti pada orang tua bangsa Israel. Pesan ini berkelanjutan kepada anak-anaknya, juga tidak boleh diambilkan dari orang Kanaan. Terus, Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, terus. sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, mereka itu menyembah berhala. Terus, Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, ya, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. mereka tidak lagi menyembah Yahweh, Allahnya orang Israel, tapi mereka akan menyembah Baal atau berhala dari orang-orang Kanaan. Saudara yang kekasih, pesan perkawinan ini sangat penting, sebab Tuhanlah yang menciptakan lembaga yang pertama. Sebelum ada lembaga-lembaga lain, maka lembaga perkawinan, di mana Dia menyatukan Adam dan Hawa untuk menjadi satu daging. Ya, sehingga Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Keduanya menjadi satu daging. Jadi pesan perkawinan begitu penting sampai pada akhir zaman, karena kita tahu bahwa akhirnya Tuhan Yesus sendiri, Allah yang jadi manusia, datang ke dunia, memberikan kepada kita satu kesaksian, satu pesan khusus, bahwa Dia datang tidak lebih dahulu membangkitkan orang mati, tidak lebih dahulu memelekkan mata orang buta, membuka telinga yang tuli, tetapi Tuhan Yesus datang pertama kali membuat tanda ajaib, mujizat yang pertama justru di perkawinan di Kana, di tengah-tengah perkawinan, pesta yang sudah kehabisan anggur. Anggur di sini pun tidak untuk mabuk-mabuk, tapi bicara tentang kemanisan. Orang Israel tanpa anggur dalam pesta atau habis anggurnya akan menjadi sangat malu. Dan pada waktu itu Ibu Yesus tahu keadaan ini, sebab mungkin yang mengadakan pesta kawin itu adalah orang yang sangat sederhana, sehingga kehabisan anggur. Tentu kalau orang banyak, orang kaya, ya persedia anggurnya banyak. Ini kan sederhana. Tuhan memperhatikan orang-orang sederhana di dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan mengubah air yang biasa menjadi anggur yang manis, justru pada tempayang-tempayang yang sebetulnya tempat untuk pembasuhan, bukan tempayang untuk spesial buat minum. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan masuk di mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua berbicara tentang buah nikah, anak. Ya, kalau perkawinan bicara orang tua, maka anak itu berbicara tentang buah nikah. Dan anak yang diceritakan adalah anak dari seorang pegawai istana yang hampir mati. Ya, yang berasal dari kota Kapernaum. Dia dengar Tuhan ada di Kana di Galilea. Dia datang ke situ minta supaya Tuhan sembuhkan anaknya, hampir mati. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergi, anakmu hidup. Hanya mengucapkan kata, yaitu firman yang sangat berkuasa. Dan sampai hari ini firman Allah tetap berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman itu kekal sampai selamanya. Alam semesta yang kita lihat
diciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh perkataan Tuhan, firman Allah. Firman Allah itulah yang berkuasa. Dan heran sekali perwira Kapernaum ini lalu pergi cepat-cepat, di tengah jalan bertemu dengan pegawai-pegawainya. Mereka katakan anaknya tidak jadi, mati, hidup. Jam berapa itu anak saya menjadi pulih sehat? Jam 1. Dia ingat persis pada jam itu Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Mari kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Yesus kembali ke Kana. Tuhan bekerja tidak separuh. Kalau Tuhan pergi lewat Kapernaum, terus menyucikan bait suci, terus berbicara tentang kelahiran baru dengan Nikodemus, terus sampai dia berbicara dengan wanita Samaria, dan akhirnya dia kembali ke Kana. Kenapa kembali ke Kana? Tentu saya berpikir dia mau pergi melihat bagaimana perkawinan yang telah dia tolong beberapa waktu yang lalu. Tuhan itu tidak bekerja separuh jadi, separuh tidak. Tuhan meninjau, menilik kembali bagaimana kehidupan pesta itu, orang yang menikah itu. Ya, terus Di mana ia membuat air menjadi anggur. ya, Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. ya, Anaknya sedang sakit. ya, Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ya, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, ya. sebab anaknya itu hampir mati. Hampir mati, dia punya anak hampir mati. Dikatakan hampir, sisa sedikit lagi. Terus, Maka kata Yesus kepadanya, ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. oh, orang-orang Kapernaum itu tidak percaya, sedangkan sudah banyak mujizat pun mereka itu tidak percaya. Ya, kembali kepada kehidupan yang kurang benar. Makanya Tuhan pernah mengecam kota Kapernaum ini. Terus, Pegawai istana itu berkata kepadanya, ya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. ya, Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. pergilah, anakmu hidup. Terus Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus dia kepadanya. percaya sekarang apa yang dikatakan Yesus, dia percaya. Ya, terus Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar ya, bahwa anaknya hidup. wow, betapa girannya dia. Bisa dibayangkan anaknya hidup hanya karena Tuhan berkata, pergi, anakmu hidup. Dia percaya. Terus Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? pukul berapa anak saya mulai sembuh? Ya, Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. terus Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. ya, persis jam di mana Tuhan mengucapkan kata firman yang berkuasa itu. Dan saya percaya firman Tuhan tetap berkuasa sampai hari ini. Ya, terus Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. dia percaya dan seluruh keluarganya. Ya, Dan itulah tanda kedua yang tanda yang kedua. Ya, perbuatan ajaib yang menyertai satu pesan atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan adalah mujizat yang kedua. Terus dibaca. dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda pertama, pesta nikah. Tanda yang kedua, anak yang dihidupkan Tuhan. Anak yang sudah hampir mati. Justru ini adalah pegawai istana
Ya. Sebab dalam Matius 8 juga ada perwira Kapernaum yang hambanya sakit, juga hanya mengandalkan perkataan Tuhan. Ya, perwira Kapernaum ini berkata pada Tuhan, tidak usah Tuhan datang ke rumah saya, aku tidak layak. Ya, tapi berkatalah sepatah kata, hambaku akan sembuh. Jadi pegawai istana Yohanes 4 ini orang dari Kapernaum, dan juga perwira Matius 8 itu, coba kita baca, itu juga adalah perwira berasal dari Kapernaum. Coba Matius 8, tolong dibaca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Ya. datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, Ya. dan ia sangat menderita. Sangat menderita. Terus Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. ya, Tetapi jawab perwira itu kepadanya, ya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. ya, Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. ya, Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Terus ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka Heran Tuhan Yesus itu. Terus yang mengikutinya, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada iman seorang pun. sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel sekalipun. Terus Di antara orang Israel. ya, jadi waktu itu orang itu pulang menyaksikan memang terjadi, hanya kuasa perkataan, kuasa firman yang sampai hari ini ketika kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan firman Allah, itu pasti jadi, sebab firman Allah itu adalah ya dan amin. Ya. Itu sebabnya perkataan Tuhan ini jangan kita sia-siakan, lewatkan untuk tidak mau mendengar, menyimaknya, menyimpannya di dalam hati. Berapa puluh tahun yang lampau saya juga mengalami kata-kata yang dikatakan dalam Yohanes 4 ini. Ketika saya Tuhan panggil untuk melayani, menjadi hamba Tuhan, meninggalkan pekerjaan saya, hidup full time, hal yang saya lakukan pertama kali adalah tidak mau ke sekolah Alkitab. Ya, saya pikir tak perlu sekolah Alkitab. Saya dididik sekian lama, pasti sudah banyak pengetahuan. Ya, hamba Tuhan yang mendidik saya pun tidak masuk ke sekolah Alkitab. Tapi kan tidak semua orang sama, kata pendeta saya. Ya. Nah, saya rupanya diharuskan Tuhan untuk sekolah Alkitab. Setelah berapa tahun kemudian saya tetap diminta oleh pendeta saya untuk sekolah Alkitab. Apa yang menjadi kendala adalah anak-anak saya yang masih sangat kecil-kecil. Ya, sekarang mereka sudah berusia 40 tahun lebih. Dulu masih sangat kecil. Ya. Jadi saya bersama istri tidak mau meninggalkan anak-anak 5 yang masih sangat membutuhkan orang tua. Jadi ketika salah satu anak saya sakit demam tinggi, nah, saya berkata, ini bukti bahwa Tuhan tidak izinkan saya sekolah Alkitab. Saya berangkat ke kota Surabaya waktu itu. Jadi saya harus meninggalkan mereka
kurang lebih 9-10 bulan. Nah, saya pikir dengan demamnya salah satu anak saya, salah satu putri saya tidak usah pergi. Saya telepon sama pendeta saya, anak saya demam tinggi, berarti Tuhan tidak berkenan saya pergi sekolah. Jadi saya gembira. Pendeta saya menjawab, sembahyang, berdoa. Oke. Habis itu saya berdoa betul, nasihatnya gembala saya doa. Setelah saya berdoa, saya baca Alkitab. Maka saya baca di Yohanes 4 ini. Aneh juga, Roh Kudus menuntun saya baca Yohanes 4, dan persis kata itu, pergilah anakmu hidup. Kalau saya berdoa, Tuhan, apa yang kau izinkan saya pergi meninggalkan anak-anak? Nah, itu jawabannya, pergilah anakmu hidup. Dan betul, setelah itu cuma kasih makan obat sederhana, demamnya turun dan sehat. Berarti kami harus pergi. Saya alami itu. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah lewat. Sama dulu, hari ini, sampai selamanya, kuasanya tetap sama. Di saat saudara dengar firman Tuhan, maka kebutuhan saudara apapun, jika engkau pegang baik-baik firman Tuhan itu, ya, yang menjadi rema, menjadi satu kekuatan bagi engkau, pegang itu, yakin, maka saudara akan menerima keajaiban dari firman. Puji Tuhan, nggak ada satu firman yang sudah lewat, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Selalu sesuai, ya, selalu sesuai. Nah, sesudah Tuhan Yesus memberkati, menolong pernikahan di Kana, dia jalan ke Kapernaum. Tapi di situ tidak banyak cerita. Dia cepat-cepat, hanya untuk sementara. Kenapa? Karena Kapernaum itu ternyata tidak bagus. Orang-orang di Kapernaum. Coba baca Matius 11 ayat 23 sampai 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Ya. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, Kapernaum ini Tuhan tidak senang ternyata, makanya dia hanya tinggal sebentar di situ sesudah mengadakan mujizat pernikahan di Kana. Terus, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ya, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. ya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, Kapernaum dikecam sebab mereka melihat mujizat tapi tidak percaya, melihat satu keajaiban tapi hidup mereka tidak berubah, kecuali dia mengalami sendiri. Ya, yang satu perwira menengah, yang satunya pegawai istana. Ya. Dua-dua mengalami mujizat dari apa perkataan Tuhan. Sama, yang satu juga pergilah anakmu hidup, yang satu juga Tuhan hanya berkata. Mereka percaya. Tapi Tuhan tetap tidak senang dengan sebagian besar orang di Kapernaum. Di Sodom, kata Tuhan saja, ya, orang bisa bertobat ya kalau ada mujizat. Di Kapernaum ini tidak. Ya. Tapi setelah itu Tuhan lanjut perjalanan masuk di bait suci menyucikan. Kemudian Tuhan bertemu dengan Nikodemus, pemimpin agama itu. Kemudian Tuhan bertemu dengan wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Dan akhirnya Tuhan menolong anak dari pegawai istana ini. Di tengah-tengah anak ini menuju kepada kematian. Ya.
Tuhan menolong sehingga anak itu tidak jadi mati. Saudara yang kekasih, saya ingin tekankan, dari mujizat pertama dan mujizat kedua itu sama perhatian Tuhan zaman dulu pada zaman Musa tentang perhatiannya kepada buah nikah, anak-anak. Coba kita baca Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Ya, haruslah engkau perhatikan. haruslah engkau perhatikan. Apa itu perintahnya Tuhan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Mengajarkan ulang berulang kepada anak-anakmu. Ya. dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Ya, duduk di rumah ceritamu apa bersama anak-anak. Terus apabila engkau sedang dalam dalam perjalanan, perjalanan, apabila engkau berbaring, baring, dan apabila engkau bangun. bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Tangan itu menunjuk pada perbuatan. Setiap perkataan Tuhan itu harus kita lakukan dalam hidup. Terus Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. dahi itu tempat kita berpikir, harus menjadi pemikiran kita setiap hari, perenungan kita. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Ya, dan pada pintu gerbangmu. ya, pintu hatimu itu harus ada firman Tuhan yang tertulis. Sekian. Jadi sejak zaman Musa Tuhan sudah menekankan, bahkan di Ulangan 7 ayat 34 dikatakan juga, jangan kamu kawin campur. Ya, tapi juga jangan anak-anakmu kawin campur. Bukannya kamu tidak boleh kawin campur, anakmu juga tidak boleh kawin campur. Sebab dalam Maliaki 2, coba kita baca perikopnya di atas ayat 10, di situ Tuhan marah dengan perkawinan campur dan perceraian. Maliaki 2. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur Kawin campur itu sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel. Terus dan perceraian. dan juga perceraian. Tuhan benci kawin campur dan Tuhan benci dengan perceraian. Itu sebabnya Rasul Paul dalam Korintus menasihatkan, jangan jadi pasangan yang tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya. Ada hubungan apa bait Allah, yaitu orang percaya, dengan orang yang tidak percaya, rumah berhala. Ya. Karena itu Tuhan sangat memperhatikan supaya manusia itu berbahagia. Puji Tuhan. Anak itu berbicara tentang buah nikah. Buah hasil daripada perkawinan adalah anak-anak. Kalau Tuhan mempercayakan anak-anak, itu bukan tanpa maksud, karena tidak semua orang dipercayakan anak. Ada orang yang tidak ada anak, ya, berusaha mendapatkan anak. Jadi kalau ada anak-anak pada engkau, itu bukan tanpa maksud Tuhan titip itu anak-anak. Apa maksudnya Tuhan menyatukan Anda? Untuk apa? Menderungkan keturunan ilahi. Coba, apa maunya dari dua yang disatukan? Ya. Kita Maliaki pasal yang kedua, ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dengan kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Terus, Jadi, jagalah dirimu nah, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. jagalah pernikahanmu, sebab dari pernikahanmu Tuhan mengharapkan anak-anak keturunan ilahi, anak-anak yang hidup beriman, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang rohani, anak-anak Allah yang dilarang kawin campur seperti zamannya Nuh. Ya.
anak itu adalah upah yang baik, buah nikah, upah yang baik, upah yang baik. Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Ya, dan buah kandungan adalah suatu upah. itu suatu upah yang baik, mestinya begitu. Ya, suatu upah yang baik. Terjemahnya tidak lengkap. Ya, mestinya dan buah kandungan adalah suatu upah yang baik. Harusnya upah dari hasil dari buah doa orang tua dan hasil dari hubungan nikah yang baik. Itu buah nikah anak-anak, upah yang baik. Tapi kenyataannya banyak anak yang lahir bukan buah doa, bukan juga upah yang baik, tapi lahir dari buah hawa nafsu. Buah hawa nafsu yang kemudian bukanlah anak-anak keturunan ilahi, tapi anak yang menuju kepada kematian. Di tengah-tengah banyak kehancuran nikah, banyak anak-anak juga yang menuju kematian. Beberapa waktu lalu banyak sekali berita anak-anak janin dibuang di tempat sampah. Ada anak yang lahir tidak ada orang tuanya, habis hasil dari hubungan gelap itu dimasukkan ke panti asuhan. Orang bisa mengambil anak, membeli anak dari situ. Seorang anak harusnya jadi buah doa, buah nikah yang baik. Lahir anak keturunan ilahi. Tapi kenyataan ada banyak anak yang lahir dari buah hawa nafsu. Kalau Tuhan tidak menolong anak yang lahir seperti itu, ya, maka kalau dia besar, ketika dia beranjak dewasa, masa puber, ya, masa-masa dia menjadi remaja dan dewasa, maka orang tua nanti akan banyak mengalami masa kesulitan. Karena apa? Kebanyakan anak-anak ini berontak pada orang tua. Rohnya itu, di dalam rohnya itu ada roh pemberontakan. Berontak pada orang tua, berontak pada gurunya, berontak kepada pemimpin rohaninya mungkin sekalian. Ya. Dan orang tua kadang-kadang tidak sanggup apa-apa, sedih, hancur melihat anak yang tidak terkendalikan. Semua ini karena dosa orang tua. Jadi anak itu harusnya jadi upah yang baik, upah dari Tuhan yang disebut anak keturunan ilahi. Dan itu hasil kesatuan cinta kasih suami istri dan hasil daripada doa suami istri. Saya ingatkan pada kesempatan ini, orang-orang muda, masuklah dalam nikah yang suci. Jangan membuahkan sesuatu sebelum masuk dalam pernikahan yang sah. Ya. Sebab nanti kalau anak itu lahir dan tidak diperdamaikan dengan Tuhan, tidak dipohonkan ampun, dan ketika dia beranjak menjadi besar remaja, anak ini banyak kesulitan nanti, membuat kesulitan bagi orang tua. Kecuali Tuhan tolong anak-anak ini. Ya, harus cepat orang tua itu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mengakui dengan sungguh-sungguh, menyesali
kesalahan itu dan selalu membawa anaknya untuk dididik dalam Tuhan. Nah, itu nanti Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Tapi yang saya saksikan tetap pada dirinya selalu ada roh yang sulit untuk dikendalikan. Ya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan begitu memperhatikan anak-anak generasi penerus kita. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan buah nikah kita. Sehingga dikatakan mujizat yang pertama itu air biasa jadi anggur yang manis dalam nikah. Kalau kita suami istri ditolong Tuhan, anak-anak kita juga ditolong oleh Tuhan. Ya. Lalu kemudian Tuhan bikin mujizat yang kedua itu justru juga di tempat yang sama, di Kanah. Yaitu dia berkata kepada pegawai istana dari Kapernaum itu, pergi, anakmu hidup. Puji Tuhan. Ya. Kenapa perlu kita dengar seperti ini? Supaya anak-anak orang muda bisa mengendalikan dirinya. Perlu self control yang kuat, itu tidak gampang. Anda harus hidup penuh Roh Kudus. Sebab self control itu, penguasaan diri adalah hasil dari Anda hidup dengan Roh Kudus. Itu buah Roh Kudus. Ya. Tidak mudah. Pernikahan itu tidak mudah. Mendidik anak pun tidak segampang yang kita pikirkan. Itu sebabnya anak-anak harus dari usia masih dini, masih kecil, itu harus dibawa oleh orang tua kepada Tuhan, dididik. Wajib orang tua mendidik anaknya. Wajib. Coba kita baca Injil Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, Ya. untuk membuat hati bapa-bapa Ya. berbalik kepada anak-anaknya. Nah, ini zaman banyak orang tua sibuk, bukan anaknya yang diperhatikan, sibuk mencari, katanya mencari nafkah hidup. Ya, terus Dan hati orang-orang durhaka hati orang durhaka berbalik terus. kepada pikiran orang-orang benar, Ya, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. nah, supaya ada umat yang layak, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, persiapkan jalan bagi Tuhan, persiapkan suatu umat yang layak, yaitu umat yang layak menyongsong waktu itu kedatangan Tuhan yang pertama kali, dan juga kedatangan Tuhan tentu untuk kedua kalinya ini. Kita harus jadi umat yang layak menyambut datangnya Tuhan, termasuk anak-anak kita. Kita Maliaki mengatakan jauh sebelum itu, dan merupakan kata ayat terakhir sebelum kita masuk perjanjian baru, juga dikatakan Tuhan seperti itu. Coba kita baca Maliaki 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu Ya, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. menjelang datangnya hari Tuhan, itu bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Terus, Dan dahsyat itu, ya, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. ini sekarang kita jalan datangnya Tuhan. Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu kepada kita untuk bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Tadi Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 17 yang kita baca, itu menjelang kedatangan Tuhan yang pertama kali yang lahir di dunia, Allah menjadi manusia. Persiapkan jalan bagi Tuhan untuk umat yang layak. Terus, Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. terjadi satu pemulihan keluarga. Bapak-bapak kembali kepada anak-anak, kembali pada orang tua. Terus, Supaya jangan aku datang memukul bumi Nah. sehingga musnah.
Maliaki pasal 4 ini, ayat 6 ini adalah ayat terakhir dari perjanjian lama. Dan Tuhan masuk perjanjian yang baru. Tulisan di kitab Maliaki ini dengan Ulangan 6 ayat 7 itu berjarak lebih kurang 1000 tahun lamanya. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap fokus pada orang tua nikah dan pada anak-anak generasi muda masa depan. Jadi orang tua wajib mendidik anak-anaknya. Ada pendidikan rumah tangga, terutama supaya anaknya hidup takut akan Tuhan, supaya anaknya hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak cukup memenuhi kebutuhan jasmani, sekolah, pakaian, makan, uang jajan, tidak cukup. Malah seringkali karena adanya banyak uang diberikan, anak itu tidak karu-karuan. Saya seringkali menyaksikan zaman sebelum corona ini, kalau saya lagi pergi ke mall belanja atau makan, saya menyaksikan anak-anak yang masih pakai seragam sekolah, tidak langsung dari sekolah pulang ke rumah, tapi mereka mampir untuk duduk sepanjang hari sampai sore, sampai malam baru pulang ke rumah. Saya tidak tahu orang tua tegur atau tidak, tapi seharusnya orang tua bisa mendidik, menegur. Kalau perlu ditongkat, kata Amsal. Anakmu tidak akan mati kalau engkau tongkat, engkau pukul. Asal kau tidak memakai hawa nafsu untuk membunuh anak, tidak. Tapi mendidik. Orang tua wajib mendidik anak-anak. Ya, Tuhan melalui Musa berkata demikian juga. Ya. Oleh karena itu seorang bapak harus kembali. Ya. Rasul Paul dalam Efesus juga mengatakan seperti itu. Tolong kita baca Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Amarah. Jadi orang tua juga punya kewajiban tidak membangkitkan amarah, ya, pada anak-anak kita terus. Tetapi didiklah mereka di dalam Nah, perhatikan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. nasihat daripada Tuhan. Didik. Makanya kalau saya mendoakan penyerahan anak, ya memang anak-anak itu kan bayi-bayi kecil itu 1-2 tahun sampai bahkan berapa bulan belum cukup satu tahun, itu kan tidak dibaptis tapi diserahkan. Saya mendoakan, selalu saya doakan anak itu, tapi juga orang tuanya. Tuhan beri hikmat, akal budi kepada orang tuanya untuk mendidik anak ini takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu doa saya selalu pada penyerahan anak. Ya, itulah sebabnya sangat penting orang tua datang kepada Tuhan, datang kepada firman Tuhan, juga membawa anak-anaknya ke dalam pendidikan rohani. Jangan dibiarkan anak itu dari kecil, bahkan ya, Amsal mengatakan didiklah anak itu dari kecil, dari balita, bukan nanti sudah remaja mau dididik. Sulit. Orang tua akan banyak kesulitan. Ya. Tapi kalau dari kecil dididik lebih longgar, lebih enak. Saya bicara ini, saya mengalami itu.
Ya. Jadi kalau hari Senin sampai Sabtu itu capek, saya kerja sibuk. Ya, di samping hari Senin sampai hari Sabtu itu ada di tengah-tengah minggu ada kebaktian Bible Study, pendalaman Alkitab, ada juga ibadah doa. Ya. Itu pun hari Minggu, ya anak-anak saya tidak istirahat. Kalau sudah pulang kebaktian ibadah itu sudah jam 1, ya jam 2 selesai makan semua, saya tidak mau tidur, tidak mau istirahat. Saya takut terlambat bangun. Jam 4 sore anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi saya cuma duduk-duduk sampai anak-anak itu bangun dari tidur siang dan diatur sama mamanya sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Ada banyak orang tua salah didik, salah asuh. Malah dia pikir hari ini saya libur hari Minggu, jadi boleh mari kita ke mall ya anak, jalan-jalan ya. Dia abaikan sekolah minggu, rugi. Saya menyaksikan secara pribadi 5 anak-anak tumbuh besar. Waktu saya siapkan ini saya renung, anak yang tua bagaimana? Anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai hari ini semua hidup dengan iman. Hidup takut Tuhan. Itu ngajari cucu saya, keturunan ketiga. Ya. Semua cucu-cucu saya juga takut Tuhan, hidup beriman, tidak mau berbuat salah juga. Ya. Bahkan mereka kumpul pada malam hari bersama anak-anak, baca Alkitab, doa bersama. Dari biasakan dari sekolah minggu. Saya itu tanggung jawab seorang guru sekolah minggu berat. Mereka harus mentahbiskan hidup sama Tuhan, menyerahkan diri. Itu pekerjaan pengembalaan. Ya. Didik dari kecil. Jangan tunggu nanti remaja, susah dikendalikan. Susah. Ya. Coba baca Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, didiklah orang muda. Wah, bahasa Indonesia sudah tahu-tahu orang muda dididik. Wah, ini lebih sulit dikendalikan. Terus, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, itu kalau sudah muda, tidak gampang. Ya. Terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan didiklah orang muda, tapi anak, child, itu dididik dari anak. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Mandarin itu bukan child, bukan anak, tapi lebih kecil lagi, balita itu. Ya, dididik dari balita. Ya, untuk takut sama Tuhan. Ya, sama saya punya cucu-cucu ketika masih kecil. Ya, ini masih ada beberapa yang masih umur 3-4 tahun. So berdoa, ternyata serius sekali. Dari umur kecil sudah serius. Ya, yang agak besar umur 5 tahun, seringkali disuruh papanya, ayo malam ini doa, kamu yang doa. Dia doa, lucu-lucu. Kalau saya kurang sehat, saya bilang, tolong doakan Opa ya. Terus doa. Ya berdoa. Itu satu didikan dari balita. Oh, ada satu yang kita harus andalkan, Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Tuhan yang mana dia naik? Pokoknya namanya Tuhan Yesus. Kalau salah, mereka ditegur. Kalau tidak mau dengar, ya. Didiklah. Orang tua wajib mendidik anak-anak. Bukan hanya cari uang, banting tulang dibanting untuk mendapatkan, mengumpulkan kekayaan. Alkitab katakan, untuk siapa itu nanti?
Ada banyak orang punya banyak harta, anaknya tidak karu-karuan. Kan bahagia, saudara. Saya punya keturunan ketiga, saya bersaksi oleh kemurahan Tuhan ya. Bukan untuk disombongkan, tidak dibanggakan, tidak sama sekali. Mereka tuh baca Alkitab. Ada yang sudah selesai 1 kali baca, ada yang 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Salah satu cucu saya yang sekarang 20 tahun, umurnya 20 sekarang, umur 8 tahun dia baca kitab Wahyu, nangis. Opa, tiada hari tanpa baca Alkitab. Saya masih ingat kata-katanya. Ya. Jadi sejak dini, jangan tunggu sudah besar, terlambat. Sebab ketika dia mulai beranjak masuk sekolah, pergaulan di sekolah, saudara tidak bisa kontrol. Betul? Anak-anak yang lain melakukan apa jahat atau apa, omong kotor atau apa, kita mana tahu. Tapi kalau anak itu diisi dengan pendidikan rohani dari sekolah minggu, ada di rumah, ada orang tua, ada, terutama orang tua harus jadi panutan, apa itu ya, teladan, contoh. Jadi orang tua selain mengajar, mendidik, dia harus jadi teladan, ada contoh yang dia lihat. Oh, orang tua saya berdoa, oh begitu ya. Oh, orang tua saya baca Alkitab, oh begitu ya. Nah, kalau kebetulan mereka datang ke tempat saya, mereka di kota lain bawa anaknya, aduh itu adanya anak masih kecil-kecil. Ya sekarang yang kecil-kecil sudah besar. Nah, mereka kalau mau diajak keluar, tunggu saya. Mereka keluar masuk di dekat kamar saya. Begitu bunyi mulutnya. Maksudnya lama sekali nih opa berdoa. Gitu, suruh cepat-cepat opa selesaikan. Nah itu dia lihat, tapi mau tidak mau dia lihat berdoa, tidak berani ganggu. Ya namanya anak-anak juga mau segera keluar jalan-jalan, tapi dia lihat ada berdoa. Dan kita jadi teladan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Anak-anak kita melihat kita, contoh yang paling baik. Kalau kita baca perjanjian lama itu Nuh. Nuh itu contoh yang baik. Sehingga 3 anaknya Sem, Ham, Yafet itu selamat. Beda dengan Lot. Lot itu teladannya tidak baik mendidik anak. Dibawa anaknya masuk ke kota Sodom, orang jahat semua. Malah mau diserahkan anaknya sama orang Sodom. Akhirnya apa? Anak-anaknya Lot mencabuli orang tuanya, dikasih mabuk. Lahirlah Bani Amon, Bani Moab. Tapi beda anaknya Nuh, Sem, hanya memang Nuh tidak sempurna. Satu waktu dia mabuk juga. Setelah air bah dia mabuk. Punya kebun anggur, panen, dia mabuk, minum terlalu banyak, telanjang. Ya. Anaknya juga tidak sempurna. Tapi 2 di antara 3 anak ini, Sem, Yafet, wow, ini betul-betul tidak mau menceritakan, tidak mau mentertawakan ayahnya, tidak mau melihat ketelanjangan ayahnya, malah diambilnya selimut kain tutup jalan belakang, menutupi ketelanjangan orang tua. Ini hasil apa? Didikan Nuh. Hasil didikan. Istrinya selamat, menantunya 3 selamat. Padahal zaman itu kata firman Tuhan, sejak kecil orang-orang sudah pada berbuat hati yang jahat sejak kecil.
Coba kita baca. Kitab Kejadian mengatakan, pada zaman Nuh itu sejak kecil mereka semua sudah jahat, keras. Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, ya. sekalipun yang ditimbulkan hatinya Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat jahat dari sejak sejak kecil. kecil. Jadi orang pada zaman Nuh itu sejak kecil sudah jahat. Kenapa bisa jahat? Karena tidak ada didikan. Karena orang tua mereka juga kawin mengawin semaunya, makan minum. Pada zaman itu kawin cerai, dan itu terjadi lagi pada zaman menjelang datangnya Tuhan. Itu sebabnya Maliaki menjelaskan supaya bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan anak-anak itu kembali kepada bapak-bapak. Jangan sakiti hati anakmu, didiklah dengan baik di dalam ajaran Kristus. Yang membahagiakan kita itu siapa? Anak-anak kita. Enggak cukup sekolah yang istimewa, perguruan tinggi yang istimewa, titel yang bagus, enggak cukup. Enggak cukup. Dia harus jadi upah yang baik. Karena itu Efesus 6 mengingatkan anak-anak, hormati orang tuamu di dalam Tuhan supaya panjang umur dan bahagia di bumi. Orang tua yang tidak menyakiti hati anak, yang dididik dengan baik anaknya, takut akan Tuhan, itu anaknya jadi baik, orang tuanya senang, ya, tidak dikurang ajari, diingat. Sampai hari ini saya berbicara dari pengalaman saya, baru masa corona ini, ya, salah satu anak saya, anak kedua, putri, ya, umurnya mereka semua sudah menuju ke angka 5, ya, 47, 46. Mereka bilang sama saya, Pak, ini di telepon, jaga kesehatan dengan baik, ya, karena kami sangat membutuhkan orang tua, papa dan mama. Papa dan mama masih jadi tiang penopang kami dalam doa. Kami masih sangat butuhkan nasihat-nasihatnya. Itu kata anak saya, betul-betul ini saya ceritakan. Itu yang ditelepon saya melalui Cirebon ke sini. Ya. Padahal umur mereka sudah 46, 47. Ya. Karena itu setiap orang tua harus jadi seperti orang tua Nuh itu. Orang tua Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, takut kepada Allah, senantiasa mempersembahkan persembahan, senantiasa memberitakan kebenaran, senantiasa ingin membawa orang lain itu bertobat, walaupun pada akhirnya tidak ada yang bertobat, tidak ada yang selamat, tidak ada yang masuk di pintu bahtera itu yang ditutup oleh Tuhan. Semua manusia pada waktu itu binasa kecuali Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya. Apa yang membahagiakan? Sungguh bahagia. Mereka tidak membawa satu pikiran. Seringkali sekarang ini dengan teknologi yang canggih, kami bisa video call. Jadi bisa ngobrol. Nanti kalau bicara sama anak sulung saya, tak dinyambungkan ke anaknya juga yang sekarang studi di luar negeri, di Australia, ya. Jadi kami bisa ngobrol, ya. Sekali bisa nyambung dengan sesama mereka bersaudara, nyambung 2 anak, 3 anak cerita, ya. Nanti dengan ini lagi cerita, anak saya 5, ya. Yang
di Jerman, ya. Dia bilang, sekarang saya cari kerjaan, melamar, mengisi kan tidak terus-terus. Loh, kamu melamar, sekolahmu nanti gimana? Bisa diatur sambil kerja, sambil untuk apa kamu? Ya, meringankan orang tua. Coba berpikir begitu. Senang tidak? Meringankan orang tua. Orang tua bukan tidak sanggup kasih kamu belajar. Ya, pokoknya saya ingin sedikit punya penghasilan. Tapi seringkali tidak terus-terusan. Ya, kerja bukan terus kerjanya, tidak. Pada waktu-waktu tertentu. Semua dari didikan dari kecil. Didikan iman. Didikan takut sama Tuhan. Kalau saya memberikan kesaksian hidup ini juga, itu hanya untuk supaya saudara jadi berkat saja. Ya, apa yang saya saksikan ini memang itulah yang kita alami. Ya. Di orang tua harus menjadi teladan. Jadi sejak kecil ada satu orang namanya Obaja. Obaja ini jadi pegawai istana. Saudara tahu, Obaja ini takut Tuhan, sungguh-sungguh takut Tuhan. Bahkan dikatakan Obaja, aku sejak kecil takut akan Tuhan. Siapa yang didik? Pasti orang tua Obaja. Coba kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Ya. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh takut Tuhan. Aman kalau orang takut Tuhan. Aman. Terus ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Ya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Ini Obaja. Nah, heran dia jadi pegawai istana, kepala lagi. Kalau saudara hidup takut Tuhan, berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Jadi kepala. Nah, dari kecil dididik orang tua. Tapi jangan manjakan anak. Biar salah tidak ditegur. Ibrani 12 mengatakan, di mana ada anak yang anak asli, anak kandungnya itu tidak dihajar. Bapak di surga hajar kita pada waktunya. Dia kasih contoh. Nah, anak bapak-bapak tidak mau, engkang menegur, salah pun dibiarkan. Ada tuh raja namanya Daud, tidak pernah tegur salah satu anaknya namanya Adonia. Coba kita baca 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai ayat 6. Jangan ditiru ini. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Dia mau ambil kedudukan ayahnya ini. Terus ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Terus selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Nah, selama hidup anak ini jadi seperti itu karena tidak pernah ditegur. Terlalu sayang pada anak itu tidak baik juga. Semua orang tua kasih sayang kepada anaknya ada, tapi Amsal mengatakan kalau anakmu salah, tongkat didikan. Tongkat didikan mengusir kebodohan daripada orang-orang muda, anak-anak itu. Tongkat didikan. Seperti Bapak di surga mengajar kita pada waktunya kalau kita tidak benar. Demikian juga kita harus menjaga. Karena perintah Tuhan itu, ajari anakmu
ulang berulang, pada waktu duduk, pada waktu baring, pada waktu berjalan. Ajari sampai hari ini. Anak saya yang sudah punya anak, masih saya ajari Alkitab, firman Tuhan. Masih saya ngomong, ingat ya, gini-gini ya, ini ya. Apa cucu saya, tidak boleh begitu ya, tidak boleh gitu. Dan dari kecil dididik, dan kemurahan Tuhan buat kami. Ya, tidak semua anak hamba Tuhan seperti itu. Terus terang, tidak semua. Dan tidak semua anak dari nabi-nabi zaman Alkitab itu anak baik-baik. Contohnya Imam Eli. Oh, anaknya hidup dursilah. Ya, coba kita baca itu. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17, tapi tidak usah baca semua, ayat 17 saja. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu Oh iya, sangat besar dosanya. Ya, terus? di hadapan Tuhan, Ya, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. ya, ini anak-anak Imam Eli jahat. Di situ temanya kejahatan anak-anak Imam Eli ya, betul ya? Kejahatan anak-anak Eli. Iya, menyusahkan orang tua. Tidak tahu kenapa ya. Ada banyak anak-anak hamba-hamba Tuhan besar-besar. Apakah karena terlalu sibuk? Apakah karena tidak tahu? Tapi anugerah Tuhan, kalau kita jadi hamba Tuhan, anak kita juga baik-baik, cucu kita juga baik-baik. Itu kebaikan Tuhan, bukan karena kita bisa. Karena segala kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Nabi besar yang dipakai Tuhan melantik 2 raja kalau tidak salah. Namanya Nabi Samuel. Nah, Samuel ini baik karena Hana ibunya dari kecil bawa anaknya ini ke rumah Tuhan. Melayani Tuhan sejak kecil. Ini Samuel. Pas pendetanya lagi sudah buta, tidak terang lagi penglihatannya, tidak, jarang ada firman, hampir tidak ada firman. Tapi karena anak ini dibawa oleh ibunya Hana ke bait Allah, Tuhan yang berurusan, Tuhan yang berbicara dari atas tabut perjanjian itu. Tuhan bicara karena tidurnya dekat situ. Tuhan panggil dia masih kanak-kanak. Sementara Imam Eli tidak tahu. Ya, anaknya pun tidak betul di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi karena ini hasil doa, nah, buah doa dari Hana meminta anak, namanya Samuel yang diminta. Hasil doa dari ibunya, hasil doa, upah doa, bukan upah dari hawa nafsu. Tapi saudara, menyedihkan kalau saudara baca terus, anak-anak dari nabi ini, anaknya tidak seperti ayahnya. Ya, tidak seperti ayahnya. Kurang lebih lah, hampir samalah anaknya Imam Eli, anaknya nabi besar ini, Nabi Samuel. Tidak benar dalam keuangan. Coba di 1 Samuel 8 ayat 1-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Ya, Keduanya menjadi hakim di Beersheba. ya. Tetapi anak-anaknya itu Anak-anaknya Samuel tidak hidup seperti ayahnya. tidak hidup seperti ayah. Aneh juga ya.
Ada seperti itu, ada. Terus Mereka mengejar laba, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. memutar keadilan. Kurang lebih anaknya Imam Eli. Dia bikin sakit orang tua. Bisa ya, heran juga. Saya tidak mengerti, tapi Alkitab mengatakan seperti itu. Anak dari nabi besar, tapi hidupnya tidak seperti ayahnya. Yang sedih siapa? Tuhan. Yang sedih ya orang tuanya. Ya. Saya sangat mengharapkan saudara semua mengerti, tahu bahwa kenapa Tuhan buat mujizat pertama di perkawinan dan mujizat kedua menolong anak. Jadi Tuhan memperhatikan hidup nikah kita yang sampai hari ini tentu belum sempurna. Walaupun saya sudah mendekati 50 tahun bersama istri, belum sempurna, jauh sempurna, tapi masih sedang digarap oleh Tuhan. Ya. Tapi paling tidak hidup kami serahkan pada Tuhan. Anak-anak pun demikian. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan hidup pernikahan jemaat dan juga anak-anak muda yang ada. Ingat baik-baik, kalau nanti kamu masuk dalam pernikahan, kudus, sebab pernikahan itu kudus. Dan supaya kamu mendapatkan upah yang baik. Upah yang baik adalah hasil daripada doamu. Dan kau akan melihat anak-anak ini jadi baik. Bawa ke rumah Tuhan seperti Hana bawa Samuel, dididik. Kalau tuh anak Imam Eli seperti itu di dalam rumah Tuhan, saya tidak tahu. Tapi itu jadi contoh untuk kami, para hamba-hamba Tuhan. Nabi Samuel, apakah dia gagal mendidik anaknya? Tidak usah cari salahnya siapa. Kembalikan pada Tuhan. Kalau hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan, kebahagiaan, kasih karunia Tuhan. Buat saya pribadi, tentu bersama istri, sangat berterima kasih. Anak-anak saya, menantu, di musim COVID ini, anak-anak masih memikirkan. Mereka masak, ngirim ke Manado. Coba, anak mantu nih, masakan untuk orang tua. Ada banyak makanan sini, mereka kirim. Tiba di Manado, pakai makan. Yang saya saksikan ini betul. Mereka mikirin kami. Kami tidak bebas ke sana. Mereka juga tidak bebas ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pendalaman Alkitab ini, yang saya sertai dengan segala kerendahan hati, kesaksian ini jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, semua karena kasih karunia, kemurahan Tuhan yang dilimpahkan pada kita, sehingga kita boleh menikmati. Di tengah-tengah kita tidak sempurna. Sebagai seorang suami, saya tidak sempurna. Sebagai seorang ayah, tidak sempurna. Sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, juga saya tidak sempurna. Biarlah Tuhan yang mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Mari
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih rahmat Tuhan selalu baru, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. semua hanya karena karya Bapa di sorga. Kalau kami boleh menyaksikan setiap kami berulang tahun, anak-anak kami, menantu kami tidak lupa, pasti mereka menyediakan berkatnya. Sudah kamu tidak usah, ya ini untuk Papa, untuk Mama. Mereka tidak pernah melupakan kami. Mereka selalu ingat kepada Tuhan dan takut Tuhan. Mereka selalu ingat apa yang orang tua ajarkan. Kalau saudara ingin mengalami itu, kembali kepada Alkitab, kembali pada firman Allah. Didik anakmu dalam Tuhan, didik. Tuhan mau itu. Dan jangan sampai anak itu lahir. Memang kalau kecil tidak kelihatan, belum. Tunggu. Itu sebabnya kalau anak saudara tumbuh besar, kalau kebetulan ada hasil buah nikah yang tidak baik, jangan lupa bahwa anak itu didik dari kecil, sekolah minggu, didik firman Tuhan.
Kalau tidak, dia memiliki satu roh yang suka berontak, ada di dalamnya. Tidak mudah. Suatu waktu anak itu bisa mengatai orang tuanya, "Aku ini kan hasil dari kamu." Contohnya, didik, awasi sambil orang tua jadi teladan. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Kita perlu naikkan syukur. Mari, siapa yang mau bersyukur untuk pendidikan, untuk firman Tuhan, mari kita menyanyikannya. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu, setiap-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, kasih-Mu, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiap-Mu Tuhan. Oh, setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya Yesus. Bukan kami yang bisa, Engkau yang sanggup. Bapa yang maha baik bagi kami, Bapa yang di dalam kerajaan surga, yang telah melakukan dalam hidup kami. Ada banyak anak-anak mungkin Engkau terlanjur lahir bukan sebagai buah doa, bukan sebagai upah yang baik, mungkin dari hawa nafsu, tetapi Tuhan sudah menolong. Kalau Tuhan tidak menolong, engkau pun akan hancur hidupmu. Tapi karena Tuhan menolong, engkau ada di dalam didikan Tuhan, dan kau hari ini bisa melihat hari-hari baik. Lihat, didiklah generasimu sampai Tuhan datang. Siapkan umat yang layak menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau pakai anak-anak muda kita, mencurahkan Roh Kudus ke dalam hidup mereka, dipakai menjadi saksi. Kami percaya jemaat pun diberkati, dan dimanapun setiap orang menangkap firman Tuhan yang sederhana, yang disampaikan dengan keterbatasan kami, Tuhan memberkati, sehingga mereka pun mengalami satu pemulihan pernikahan, mengalami anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, anak-anak yang diperbaiki perilakunya oleh Tuhan, menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, selalu memberkati hidup kita. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 23 Agustus pada ibadah online melalui YouTube jam 9 pagi. Siapkan waktu, sekalipun saudara tidak hadir di tempat ibadah, tapi di situ pun Tuhan bekerja melalui Roh Kudus memberkati kalau saudara mengimani, menangkap firman Tuhan dan melakukannya. Dan setiap hari Selasa kita akan ibadah doa jam 6 melalui Zoom. Saudara terima itu linknya dan buka, ikuti sebanyak-banyaknya. Ya, ada yang mengumpulkan di rumahnya beberapa orang, ya, dan tetangga-tetangga, itu sangat baik. Ya, kita sama-sama menaikkan doa, dengar firman. Setiap Rabu juga demikian. Kaum muda remaja, hidupmu masih muda remaja, serahkan pada Tuhan, sangat penting. Ya, kemudian setiap hari Kamis jam 6 sore seperti ini kita akan pendalaman Alkitab. Ya, memahami firman Tuhan, memahami isi hati Tuhan. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan. Kita sama-sama akan menikmati terus hadirat Tuhan, firman Tuhan, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Baru saja kita melewati peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, 75 tahun Indonesia merdeka. Ya, kita tetap doakan pemimpin bangsa kita supaya mereka diberkati hikmat akal budi, memimpin negara menuju negara yang baik, negara yang berdaulat tapi beragama dan takut akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di rumah masing-masing, jangan duduk. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kami memuji kebesaran Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan ibadah pendalaman Alkitab malam ini, dan bersama kami mendoakan negara kami bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Usia daripada negara kami 75 tahun. Kami percaya Tuhan sudah memberkati para pemimpin kami sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan tolong supaya negara kami jadi makmur, diberkati oleh Tuhan. 270 juta bangsa Indonesia diberkati, disehatkan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjauhkan kami dari bahaya-bahaya wabah yang ada sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mendengarkan, yang dapat menikmati dari tayangan YouTube, Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita dan kita semuanya akan terima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di ibadah yang akan datang.